Pasar modal Indonesia dan mekanisme perdagangan. Tujuan bab ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik pasar modal Indonesia dan mekanisme perdagangan berbagai jenis sekuritasnya, baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat lebih memahami tentang 1. Organisasi yang terkait dan perannya di pasar modal Indonesia, mekanisme perdagangan di pasar perdana maupun di pasar sekunder. 3. Pengaruh transaksi margin dan short sales dalam perdagangan. 4. Indeks pasar. Dan 6. Perkembangan pasar modal Indonesia. Apa saja organisasi yang terkait dalam pasar modal Indonesia dan apa perannya? Ketika pasar modal Indonesia diaktifkan kembali tahun 1976, Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM bertindak sebagai penyelenggara pasar modal dan sekaligus sebagai pembina dan pengawas. Dualisme fungsi BAPEPAM ini ditiadakan pada tahun 1990. BAPEPAM memfokuskan fungsinya pada pengawasan pembinaan pasar modal. Dengan fungsinya tersebut, BAPEPAM mengusahakan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pemerintah menetapkan pembentukan OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan OJK menggantikan peran dari BAPEPAM dan lembaga keuangan. Sejak 31 Desember tahun 2012, OJK mengambil alih tugas BAPEPAM LK. Secara spesifik, Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Nah, organisasi apa saja yang ada di pasar modal? Di antaranya ada emiten. Emiten ini bisa sebagai emiten saham yang menjual saham yang dipublikasikan pada saat IPO, maupun emiten obligasi, yaitu yang melakukan penawaran umum atau IPO atas obligasinya. Organisasi lainnya ada SRO. SRO ini merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Saat ini SRO ada 3 pihak, yaitu Bursa Efek, kemudian Lembaga Clearing dan Peminjaman atau LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Lembaga penunjang di pasar modal ada 5, yaitu ada Biro Administrasi Efek Sekuritas, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan
pencatatan kepemilikan efek, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Contohnya adalah Adimitra, Transferindo, Vikomindo Buana, dan lain-lain. Kemudian lembaga penunjang lain ada kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain. Kemudian ada wali amanat atau trustee, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Kemudian ada penasihat investasi atau investment advisory, merupakan pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Kemudian ada pemeringkat efek, yang merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Saat ini terdapat 2 perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT Pevindo atau PT Kasnik Kredit Rating Indonesia. Sedangkan profesi penunjang dalam pasar modal antara lain ada akuntan publik, ada notaris, ada konsultan hukum, dan ada perusahaan penilai yang berperan dalam penentuan nilai wajar atas suatu aktiva perusahaan dalam proses emisi. Kemudian organisasi lain, yaitu investor, yang sering disebut sebagai pemodal, adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dapat dibedakan ke dalam investor perseorangan atau individual investor dan investor institusi atau institutional investor. Nah, bagaimana mekanisme perdagangan di pasar perdana? Di pasar perdana, saham atau obligasi untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor publik atau masyarakat luas. Proses penjualan saham atau obligasi pertama ini biasa disebut sebagai penawaran umum perdana atau IPO. IHSG atau Composite Stock Price Index menggunakan seluruh saham tercatat sebagai komponen penghitung indeks. Masing-masing pasar modal memiliki indeks yang dibentuk berdasarkan saham-saham yang dipakai sebagai dasar dalam perhitungan indeks harga. Di Indonesia, indeks harga saham yaitu disebut indeks harga saham gabungan atau IHSG. Namun, ada beberapa indeks lagi yang kadang digunakan investor dalam salah satu cara pemilihan sahamnya. Nah, ada yang disebut dengan indeks LQ45 atau Liquid 45. Ada sejumlah 45 emiten di dalam indeks ini. Kemudian ada indeks lainnya, yaitu indeks Kompas 100
indeks sektoral, Jakarta Islamic Index, indeks papan utama dan indeks papan pengembang, dan indeks saham lainnya. Perhitungan indeks harga saham yaitu menggunakan harga dikalikan dengan L di sini dibagi dengan HL dikali 100.